Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi kita di sediaan liquid dan semi solid. Pada minggu kedua ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sediaan yang semi solid. Apa saja sediaan-sediaan yang semi solid yang akan saya sampaikan adalah satu, ointment atau salep, kemudian ada krim, ada pasta, ada gel, dan sedikit terkait dengan suppositoria. Apa perbedaan, keuntungan, dan seterusnya masing-masing sediaan ini akan kita bicarakan di slide berikutnya. Untuk mengantarkan kita ke sediaan-sediaan tadi, perlu kita tahu definisi dari sediaan semi solid. Sediaan semi solid didefinisikan suatu produk yang ditujukan untuk aplikasi pada kulit atau membran mukosa untuk mencapai efek lokal atau terlokalisasi, dan kadang-kadang bisa juga efek sistemik pada lokasi yang aplikasi. Semi padat bentuk sediaannya tipikal digunakan untuk infiltrasi, pelindung atau kosmetika. Dapat diaplikasikan pada kulit, baik itu kulit yang sehat, kulit yang sakit atau yang terluka, atau membran mukosa seperti hidung, mata, atau vagina atau rektal. Bahan obat larut-larut atau terdispersi homogen dalam hasil. Semi solid memiliki keuntungan dan kekurangan tentunya. Keuntungannya antara lain mengurangi efek samping yang tidak diinginkan karena penggunaannya adalah lokal di area tertentu yang sakit ataupun yang ingin diaplikasikan. Tidak melalui sistem pencernaan jelas dan tidak melalui metabolisme hati karena tidak oral. Efeknya lokal dan spesifik pada area tertentu saja. Artinya apa? Di mana efek yang ingin di mana efeknya ingin dihasilkan itu area tempat diaplikasikan. Itu maksudnya. Nyaman untuk pasien yang tidak sadar atau sulit menelan obat oral. Bentuk sediaan cocok untuk bahan aktif yang pahit tentunya. Jadi kalau dibuat sediaan oral tentunya tidak nyaman karena bahannya sangat pahit, misalnya kopi rokok. Kemudian lebih stabil dari bahan yang bentuknya cair. Jadi penyimpanannya lebih lama daripada bentuk cair. Ingat bentuk cair bukan padat ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya pemberian dosisnya kurang akurat pada beberapa bentuk sediaan. Bahan dasar mudah teroksidasi oleh udara. Terjadi perubahan warna atau pewarnaan apabila dia tidak stabil dalam proses penyimpanannya. Aplikasi dengan jari dapat terjadi kontaminasi silang tentunya karena
Anda tahu tangan kita eh, dipakai dalam aktivitas sehari-hari, bisa saja terkontaminasi, dapat menyebabkan iritasi atau alergi pada beberapa pasien yang sensitif kulitnya tentunya. Bagaimana persyaratan yang harus dimiliki oleh sediaan semisolid, baik secara fisik maupun secara psikologi? Kita mulai dari sifat fisiknya. Dia harus teksturnya halus, maka ketika proses pembuatannya harus dipastikan dia sudah menjadi partikel-partikel yang halus. Kemudian elegan dalam penampilan, tentunya apabila tujuan penggunaannya adalah kosmetik, maka harus memiliki tampilan yang menarik, yang elegan dilihat oleh orang. Kemudian dia non penetrasi, jangan sampai ketika diaplikasikan pada bagian kulit itu dia menyebabkan keluarnya cairan tubuh atau dehidrasi. Kemudian dia non berpasir, ya, jangan sampai belum halus, tidak berminyak, dan non pewarnaan, serta yang terakhir adalah non fluorescent. Jangan sampai dia kemudian mencair juga dalam posisi penyimpanan. Kemudian sifat fisiologis yang harus dimiliki oleh semisolid, tidak iritan, sehingga perlu dilakukan iritasi kalau kita membuat sediaan semisolid. Kemudian tidak mengubah kulit beran kalau digunakan, kemudian larut pada cairan atau sekresi kulit. Itulah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sediaan semisolid. Sekarang kita bahas satu persatu sediaan semisolid. Yang pertama adalah salep atau ointment. Salep didefinisikan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat kuat. Formula umumnya yang biasa mengisi salep adalah pasti ada bahan obat atau zat aktifnya. Kemudian bahan tambahan yang cocok yang bisa memberikan tampilan yang cantik atau menarik bagi sediaan salep. Kemudian bahan dasar atau biasa disebut dengan asid atau biasa disebut juga dengan pembawa. Nah, syarat salep dikatakan baik itu yang pertama, salep harus mantap. Dalam artian dia harus stabil, tidak mudah rusak tentunya dalam proses penyimpanan, baik secara fisik maupun secara kimiawi. Yang kedua adalah lembut dan licin. Tidak boleh berpasir tadi dikatakan. Maka biasanya salep yang dihasilkan oleh pabrikan dia sangat lembut dan licin. Kemudian yang ketiga adalah mudah digunakan tentunya, atau dioleskan atau melunak pada suhu tubuh. Tadi persyaratannya itu. Maka harus diperhatikan ketika diaplikasikan pada kulit, dia mudah melarut pada suhu tubuhnya si pemakai. Kemudian yang keempat adalah homogen. Gimana cara mendapatkan homogen? Tentunya kita harus dalam proses pembuatannya betul-betul memastikan bahwa sudah tercampur semua komponen yang ada yang dalam formula yang digunakan dalam pembuatan salep tersebut.
saya sedikit akan membahas terkait dengan dasar salep atau biasa dikatakan pembawa. Kenapa dikatakan pembawa? Karena bahan-bahan inilah yang mencirikan salepnya, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Dan kemudian inilah yang juga memberikan efek dari bahan aktif dari salep tersebut. Yang pertama adalah yang disebut dengan hidrokarbon, sehingga disebut salep hidrokarbon. Ini dia adalah basis berlemak. Karena dia berlemak, maka sukar dicuci dengan air. Biasanya salep hidrokarbon ini ditujukan untuk memperpanjang kontak dengan kulit. Kemudian yang kedua adalah basis serap atau adsorpsi. Merupakan dasar salep yang dapat menyerap air, namanya saja basis serap. Dia membentuk tipe emulsi air dalam minyak. Jadi fase luarnya adalah minyak, fase dalamnya adalah air. Kemudian basis yang ketiga adalah basis dapat tercuci air. Dia membentuk tipe emulsi kebalikan dari yang serap tadi adalah minyak dalam air. Ini banyak digunakan sebagai kosmetika, seperti misalnya salep kosmetika yang banyak di pasaran yang kita temukan. Kemudian yang keempat adalah basis dapat larut dalam air. Disebut juga dasar salep yang tidak berlemak karena dapat larut dalam air, yang terdiri dari konstituen larut air. Misalnya contohnya adalah PEG atau polyethylene glycol. Oke, adik-adik mahasiswa, semoga masih semangat mendengarkan materi saya. Kita pindah ke sediaan krim. Krim sangat familiar, terutama di kalangan para hawa yang senang dengan penampilan-penampilan yang cantik. Oke, kita mulai dari definisinya krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi. Ingat, berupa emulsi. Mengandung air tidak kurang dari 60%. Jadi airnya lebih banyak daripada komposisi yang padatnya. Dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ingat, ini adalah sistem emulsi. Ya, tentunya ada bagian yang larut minyak dan larut air. Farmakope Indonesia edisi 4 mendefinisikan krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Bahan dasar sesuai bisa dikatakan bahan agent krimnya, basis krimnya, dan bahan-bahan yang lain. Kemudian tekstur dari krim yang baik, dia terlihat rasa kasar mata, kental, setengah emulsi padat dengan penampilan yang buram, ya, kontras dengan salep tentunya, tembus, ya, tembus artinya dia transparan, konsistensi tergantung tipenya, artinya apa? Konsistensi itulah kekentalannya, tergantung tipe dari krimnya. Kemudian tujuan dibuatnya sediaan krim bisa sebagai protektif atau pelindung, kemudian bisa sebagai pengobatan atau terapi, kemudian bisa untuk pencegahan atau profilatik purpose. Ya, kalau pelindung Anda bisa gunakan dan mungkin sudah menggunakan ya. Kalau pelindung, misalnya melindungi diri dari sinar UV matahari, misalnya menggunakan krim pelindung, ya, sehingga nanti tidak tersengat, kulitnya tidak hitam karena sengatan matahari. Sekarang kita lihat keuntungan dan kekurangan sediaan krim. Dari sisi keuntungan, jelas dia mudah menyebar, ya, karena komposisi airnya lebih banyak. Kemudian praktis, ya, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian mudah dibersihkan, ya, tidak lengket tentunya. Kemudian bekerja secara lokal, ya,
tidak lengket tadi sudah kita sebutkan, dan memberikan rasa dingin apabila tipenya adalah water in oil. Dari kekurangannya, dia rumit dalam pembuatannya. Kadang-kadang kita harus memerlukan suatu pemanas tambahan, memerlukan pemanasan. Kemudian gampang pecah. Ya, mungkin disebabkan prosedurnya yang tidak tepat atau formulanya yang tidak tepat. Nah, sehingga perlu untuk melakukan evaluasi. Kemudian mudah rusak dan kering, terutama yang tipenya water in oil. Nah, penyebabnya apa? Terjadinya perubahan suhu misalnya. Nah, kemudian atau penambahan satu fase yang berlebihan sehingga dia mudah rusak dan kering. Ya, ingat sekali lagi ini untuk tipe water in oil. Nah, sekarang kita ke tipe cream. Ini pasti Anda tunggu-tunggu. Tipe cream itu ada water in oil karena sistemnya sistem emulsi, tentunya ada water in oil dan oil in water. Kita mulai dari tipe water in oil. Ya, biasanya contohnya adalah cold cream. Cold cream ini adalah krim pembersih yang memberikan rasa dingin. Water in oil, rasa dingin dan nyaman pada kulit. Mengandung mineral oil dalam jumlah yang banyak. Ingat, fase luarnya adalah minyak. Dikatakan di sini adalah minyak mineral, sehingga ini disebut tadinya cool cream. Kemudian tipe yang kedua adalah oil in water. Oil in water berarti lebih banyak airnya. Fase luarnya adalah air. Contohnya adalah vanishing cream. Vanishing cream dimaksudkan untuk membersihkan wajah sebagai alas bedak lah, pelembab dengan meninggalkan lapisan berminyak pada kulit. Nah, saya kira Anda sudah pernah menggunakan dari salah satu dari kedua tipe ini. Silakan Anda punya kosmetik di rumah, tipenya apa? Water in oil atau oil in water. Silakan nanti diperiksa di rumah masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian pasta. Kalau kita dengar kata pasta, pasti kita langsung berpikir ke pasta gigi yang kita gunakan setiap hari di rumah. Kenapa dia dikatakan pasta? Karena mengandung konsentrasi yang tinggi. Bahan berupa partikel padatnya tidak larut lebih dari 50%. Ingat, kebalikannya dari sistem krim. Krim justru bagian yang padatnya di bawah 50%. Sekarang ini adalah bagian padatnya jadi banyak, lebih dari 50%. Kemudian masanya kaku karena lebih banyak bahan padatnya. Kemudian diaplikasikan untuk mengabsorpsi sekresi serum atau servus. Kemudian pasta membentuk lapisan film yang tipis, tidak tembus air. Pasta kurang berminyak bila dibandingkan dengan salep. Sehingga pasta yang Anda gunakan, yang kita gunakan di rumah untuk pasta gigi, kita lihat dia agak sedikit kaku, apalagi kalau sudah teroksidasi oleh udara, dia menjadi padatan. Kemudian contohnya sediaan pasta apa yang biasa kita buat di laboratorium adalah pasta zinc oxide yang manfaatnya memberikan pelindungan yang lebih baik untuk kulit, ya, dan mengabsorpsi sekresi lebih baik bila dibandingkan dengan salep zinc oxide. Jadi sama-sama sebagai pelindung, tapi pilihannya kalau disuruh membuat sediaan semi solid dengan bahan dasarnya zinc oxide, pilihlah sediaan yang berbentuk pasta karena tadi dia mengabsorpsi sekresi lebih baik daripada salep. Selanjutnya kita ke gel atau biasa disebut jelly. Jelly ini
ya banyak kita temukan ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang laki-laki biasanya menggunakan jeli untuk minyak rambut ya, bentuknya jeli banyak ya di pasaran. Nah, kemudian definisi jeli apa sebenarnya? Ya, dikatakan jeli adalah suspensi yang dibangun oleh partikel anorganik halus atau kecil maupun molekul organik besar yang diinterpenetrasikan dengan cairan. Ingat, bahannya adalah partikel anorganik halus, kemudian bisa juga dengan molekul organik besar, ya, bahan penyusunnya. Kemudian basisnya, pembawanya bisa golongan sintetis ya, seperti karbomer. Jadi ini bahan yang membuat dia bisa dikatakan jeli, basis itu. Jadi yang pertama saya ulangi adalah golongan sintesis seperti karbomer. Yang kedua adalah turunan selulose seperti karboksimetilselulose atau HPMC. Kemudian yang ketiga adalah bahan alam yang bisa digunakan misalnya peragatan. Jadi ini sebuah pilihan. Kita mau menghasilkan jeli yang baik dengan basis yang sintetiskah, yang turunan selulose kah, atau dengan bahan yang alam. Silakan, ini adalah pilihan apabila nanti Anda melakukan formulasi sediaan jeli. Akhirnya kita sampai ke bagian terakhir dari materi ini, yaitu adalah sediaan suppositoria. Dan suppositoria ini kadangkala ketika di sarana pelayanan salah memberikan informasi kepada pasien cara penggunaannya. Nah, untuk bagaimana apa itu suppo dan seterusnya, supaya nanti Anda ketika bekerja di sarana pelayanan tahu sifat suppo seperti apa dan tujuan penggunaannya bagaimana. Kita mulai dari definisi. Definisi suppo menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4 adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, bisa vaginal atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut dalam suhu tubuh. Nih, suppo dari EPI 4. Kemudian, apa fungsinya? Kenapa harus dibuat sediaan dalam bentuk suppo? Sementara ada sediaan-sediaan yang digunakan dengan cara yang lain, yang sederhana. Kenapa harus suppo? Karena apa? Fungsinya sebagai pelindung jaringan setempat, sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Kemudian bagaimana penggunaannya? Penggunaannya biasanya untuk penyakit wasir atau hemoroid ya. Atau biasa dikatakan ambeien atau infeksi lain ya, yang digunakan melalui atau dimasukkan melalui tubur. Kemudian penggunaannya bagi pasien yang mudah muntah dan tidak sadar ya. Jadi bermanfaat bagi pasien yang lagi tidak bisa menelan obat dan mungkin bahkan tidak sadar. Kemudian agar terhindar dari pengrusakan obat oleh enzim di dalam saluran gastrointestinal karena tidak masuk ke dalam lambung ataupun usus, dia langsung masuk melalui dubur, dan perubahan obat secara biokimiawi di dalam hepar. Jadi dari segi keamanan dia lebih aman dibanding dengan sediaan yang oral tentunya. Kita ke macam suppo. Yang pertama adalah tujuan penggunaan rektal, sehingga dikatakan adalah rektal suppositoria. Kita lihat bentuknya seperti torpedo, seperti yang Anda lihat di gambar sebelah kanan atas. Beratnya kurang lebih ya 2 gram. Jadi nanti kalau membuat sediaan suppo dalam cetakan suppo ya, perhitungan bahannya kurang lebih untuk bobot 1 suppo itu untuk 2 gram. Kemudian yang kedua, karena aplikasinya melalui vaginal, maka dia dikatakan adalah vaginal suppositoria. Bentuknya ovula ya, tidak seperti torpedo tadi, dia agak sedikit gemuk lah.
karena diaplikasikan lewat vaginal. Nah, ini ketika melakukan edukasi, ketika ada orang menggunakan, apakah perlu aplikatornya? Artinya ada alat untuk memasukkannya. Nah, tentunya juga ditanya pasiennya apakah sudah menikah atau belum. Sehingga kalau dia belum menikah, konsultasikan dengan dokternya. Jangan sampai kemudian menimbulkan masalah baru. Kemudian yang ketiga adalah suppositoria uretra, karena masuk melalui ureter, ya. Kemudian ini karena uretra maka agak panjangnya supo ini 7 sampai 14 cm. Nah, ini tergantung pilihan dokternya. Kira-kira bagaimana bisa memberikan terapi kepada pasien dengan 3 macam supo ini. Pilihannya apakah rektal, lewat rektal, atau vaginal, atau uretra. Nah, tergantung kondisi diagnosis dari pasien. Kita lihat keuntungan dari sediaan supo. Yang pertama, dapat menghindari terjadinya iritasi pada lambung. Ya tentu karena tidak masuk ke dalam lambung, ya, bukan sediaan oral. Kemudian dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Pasti, karena sekali lagi bukan oral. Kemudian obat dapat masuk langsung dalam saluran darah, sehingga obat dapat berefek lebih cepat daripada penggunaan obat peroral. Ya, tentunya dia ketika dimasukkan misalnya rektal, kemudian berapa menit kemudian dia melarut dalam suhu tubuh kita, kemudian dia langsung masuk ke dalam darah sehingga lebih cepat, ya, tidak melalui proses yang seperti obat oral. Kemudian yang terakhir adalah baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar, ya. Jadi ini pilihan, tergantung dokter yang melihat kondisi pasiennya seperti apa. Kita sampai ke slide penutup, yaitu komponen penyusun dari suppositoria. Kita lihat di samping kiri masing-masing bahan itu adalah gambar dari bahannya. Yang pertama adalah oleum kakao, ya, bentuknya tentunya agak padatan. Nah, nanti dalam penggunaannya dilakukan proses pemanasan sehingga dia meleleh, melebur, ya, peleburan. Kemudian yang kedua adalah gelatin tergliserinisasi atau tergliserinasi, ya, gelatin tergliserinasi, sekali lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa bentuknya minyak nabati terhidrogenasi, ya, minyak nabati. Kemudian yang terakhir adalah polyethylene glycol atau PEG. Inilah komponen penyusun dari supo. Nah, nanti semoga kondisi membaik sehingga kita bisa melakukan praktik dari sediaan liquid maupun sediaan semi solid di laboratorium, sehingga Anda bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh teori yang sudah kita pelajari. Oke, sampai di sini materi minggu kedua. Mudah-mudahan nanti Anda paham dengan apa yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat. Terima kasih.